Salam Lestari. Jumpa lagi dengan kami Peduli Karnivor Jawa yang ingin menyampaikan sebuah video kesaksian dari salah satu narasumber yang berhasil kita wawancarai secara langsung di kediaman beliau. Di sini teman-teman bisa mencermati secara detail apa yang disaksikan Bapak tersebut dan bukti-bukti apa saja yang bisa menguatkan atas narasi yang beliau sampaikan. Silakan mencermati video berikut. Tahunnya emang saya juga cuma salah tahu jelas, tahu betul tahu enggak, cuma saya juga nggak asa-asa gitu, percaya gitu. Karena tahun 96 saya. Nah, saya nggak apa-apa, Pak. Ngadep sini nggak apa-apa diskusinya ya. Ya menurut waktu itu. Ya. Saya juga waktu kampungan dari Taman Nasional. Gitu. Ya. Kulon. Nah, saya waktu dulu pernah saya itu disuruh sama resort. Ya. Jadi ya katanya bule itu mau menemukan harimau ya, waktu itu. Ya sekitar 96 lah gitu kalau hitung, tapi nggak pakai 96 gitu, satu ya, sekitar sekitarnya 96 lah gitu waktu itu. Terus kata saya bilangnya begini, saya juga nggak bisa memastikan Pak, kata saya begitu, saya bilang betul saya begitu, cuman kalau berusaha saya siap gitu, tapi memastikan saya nggak bisa gitu ya, namanya kalau harimau itu kadang-kadang kebetulan ketemu, kadang-kadang enggak gitu. Ya. Makanya saya nggak bisa memastikan. Kalau mau menemukan nih, menurut syarat saya, kata saya begini Pak, waktu itu. Jadi dari sini harus sekitar jam 6 udah berangkat. Kata saya begitu. Ya. Nah, ya kan pantas gitu Pak. Saya juga ngarang tuh waktu itu. Oh iya. Ya, ngarangnya gitulah. Jadi kan datang ke hutan itu matahari penyorotnya itu pantas gitu ya, itu jemur gitu. Ya menurut ya saya gitu. Jadi yang amatan saya gitu. Jadi pengamat saya gitu. Jadi saya juga nggak bisa dipastikan kan masalah itu, cuman pantas gitu Pak, pantas gitu. Nah sudah gitu saya datang ke mana, seberang ke sana ke mana, terus saya keliling di itu sampai habis nggak ada. Maka saya juga waktu itu ya merasa malu lah ya, sama bule itu, dikarenakan belum menemu gitu. Ya, kata saya ya pantas ini sekarang di jalan gitu. Jadi pantas gitu, jalan ada yang nggak ada pohon-pohonnya kan panas ya. Jadi mata buah nyorot gitu, pantas itu sudah jemur. Nah saya anggapan saya begitu ya, saya jalan datang ke tuh Pak. Nah, kebetulan dia itu udah menunggu lama, dia itu cuman jadi hanjakal gitu, jadi kurang puas dia itu, jadi menghadapnya bukan menghadap sama kami ini, sama kita ini, sama bule. Makanya bule itu waktu itu bilang, Pak bagaimana ini saya nggak puas, cuman kelihat ini aja jadi pantatnya gitu, kalau mukanya nggak terlihat. Nah makanya kata bule, bagaimana bisa enggak Pak, saya mau lihat mukanya. Kata saya, ya Pak bingung saya mah, nggak bisa sih karena saya nggak bisa bicaranya dengan itu harimau. Bagaimana bicaranya kata saya, gitu. Saya ingat gitu, tapi saya juga nggak tahu betul, nggak cuman orang tua dulu bilang saya gitu, buka cerita duka kumakin bagaimana, saya nggak tahu lah gitu, pokoknya mah dengar aja dari orang tua dulu begitu. Kalau ada apa-apa ya kasih dehem aja gitu, dehem gitu istilahnya gitu. Saya bilang begini terus, kata saya gitu. Nah dia sampai jelas akhirnya madap sama kami itu dengan bule itu, Pak. Jelas sampai ya puas kalau kata bule, saya siap foto Pak. Itu sampai pertama di foto saya juga takut itu Pak. Takut apa? Takut ngejar. Tapi kenyataan enggak. Malah mah dia sampai istilahnya kalau foto nyala kan ya. Jadi malah mah dia sampai begini.
kayak mau dipoto Iya, gitu iya. Pak, kayaknya Iya. gitu. Nah sudah begitu, udah 3 kali gitu. Bagaimana Pak udah kuat? Belum, katanya. Kata udah. Itu mah sampai habis Pak. Sampai Rollnya. habis rolanannya. Untuk motret itu. Ya motret sampai digigir sih. Hmm. Itu mah sampai ya itu nggak apa-apa, saya Itu juga aneh. yang tutul itu Pak. Itu bukan yang tutul. Bukan? Waktu itu bukan. Oh, yang Bukan. Yang besar-besar itu ya menurut saya bisa asli bisa jadi gitu. Cuman enggak blok-blok merah gitu, enggak besar lah gitu. Cuman saya aslinya itu Pak, ya. kalau seperti kayak tutul makan langsung kalau ketemu misalnya sama kita kan mau larinya kelihat, kalau itu kan nggak kelihat. Kan tahu-tahu nggak ada aja. Makanya saya dianggapnya saya asli itu. Badannya seperti apa Pak? Kalau yang Warnanya itu yang itu ada kemerah-merahan, ada bulu iris gitu. Ya gitu. Ada kemerah-merahan sedikit gitu. Iya. Tapi yang banyak bulu iris gitu. Tapi bukan tutul ya Pak. Bukan. Ya saya nganggap bukan tutulnya seperti itu tadi. Ya kalau seperti kata saya tadi, kalau tutul makan. Jadi malah mah dia itu mau ketemu juga sama dia. Kalau dia lihat udah lari pas tutul mah gitu. Oh, kalau Gitu. tutul ketemu orang Ya, dia lari. ketemu lari langsung. Kalau yang harimau Nah, enggak. kalau itu mah enggak. Kak. Pelan Karena kebetulan aja. Ya kebetulan aja. Kebetulan aja itu mah gitu. itu waktu moto jaraknya berapa? Ya sekitar paling 7 meter Pak. 7 meter. 7 meteran paling. Si turisnya itu Ya, menurutnya. ya saya juga nggak pastikan 7 meter. Iya, iya. Ya. Perkiraan. Cuma dekatlah perkiraan Dekatnya. saya ke 7 meter 10 meter paling. Iya. Kan di hutan kan. Iya. Itu turisnya dari mana itu Pak waktu itu? Itu waktu itu saya juga dari mana tadi Kak? Swiss. Kata saya tapi nggak pasti ya, nggak pasti. Iya. Laki-laki perempuan. Perempuan satu, laki-laki satu. Waktu itu kepala resortnya Arif Pak Arif. Resort Dari- Pecang ya? Resort Pecang. Saya juga disuruh Pak Arif itu. Iya. Makanya saya juga nggak saya kurang lancar bahasa Inggris kan. Iya. Ya. Makanya saya paling jalan juga kata aja gitu Pak. Iya. Makanya saya nggak berani nanyakan namanya, Namanya, gitu, iya. gitu. Nah itu saya sebetulnya terus terang aja begitu. Iya. Dan lagi istilahnya jadi mendadak waktu hari kita bilang jalan gitu. Iya. Makanya saya nggak sempat apa-apa. Berarti bentuk coraknya seperti apa Pak? Ya Iya. tadi kayak ayam merah-merah gitu sedikit. Yang banyak. Bunder Pak? Ya. Bunder-bunder. Oh enggak itu. Enggak bulat-bulat gitu. Enggak ada yang tol gitu. Iya. Enggak ada. Oh enggak. Enggak ada. Polos Pak? Polos, cuman gitu. Jadi ada juga yang di mukanya itu pada kayak merah-merah mukanya itu bulunya gitu. Yang kalau Waktu itu mah kan ada berapa itu? Ada yang hitam, ada yang jadi merah total gitu, merah banget. Mana ada bukannya sorry balas, ya. ada merah. Nah, sudah begitu. Sampai kata saya, udah kuat Pak itu, jalan sudah habis rolannya dia. Wah, makanya saya dianggap saya asli. Ya. Ya. Kata saya, menurut saya ya, saya juga kan takut kalau saya jalan takut ngejar dia. Iya Pak. Nah, kalau dia udah bilang kuat, dia sama saya udah nggak ada istilah jalannya kemana gitu. Udah nggak ada tuh tempatnya aja gitu. Udah saya juga jangan begitu asli. Terus ketika si turisnya itu puas, Bapak dapat kenang-kenangan apa? Nah, iya itu uang 15.000 15.000 waktu itu Pak. bonus itu. Bonus. Oh. Nah, makanya dikasihkan langsung. Dia udah puas aja bilang. Motret. Puas langsung 15.000 cuman sekarang udah 1.000 lumayan Pak kalau sekarang. Dulu mah cuma 10 masa Iya. itu ada gaji juga waktu itu 3.000 waktu itu Pak. Bapak dapat bonus 15.000 per hari, bukan per orang, per hari. Oh, per hari. 3.000 waktu itu. Oh. Makanya kita mau 15.000 atau besar Pak. Oh iya. Hari sama itu Pak. Rasa terima kasihnya dia. Tapi Bapak nggak dapat foto
kemajuan kan, juga kan. Sering Pak tadi di yang harimau, bukan yang tutul. iya. Tapi gitu kata saya juga kalau yang asli Pak. Ya. Jadi ya langsung yang lihat. Ya, tahu kita. Ya. Malah kadang-kadang nggak ada tujuan yang nemu. Ya. Gitu. Ya. Kalau ada sayang mah pasti sayang, jarang juga saya waktu itu kebetulan aja. Bagaimana teman-teman? Sudah menyaksikan bagaimana Bapak narasumber kita tadi bercerita detail tentang pengalamannya. Beberapa poin yang bisa kita ambil di sini adalah pertama, tahun 1996. Yang kedua adalah perjumpaannya pagi hari, saat dimana satwa ini sedang berjemur, jadi cahaya cukup cerah. Yang ketiga adalah bonus yang beliau terima dari turis yang beliau antar, dan besarannya lumayan pada waktu tahun itu, 15.000 disebutkannya. Yang keempat adalah beliau sangat yakin bahwa yang dilihat adalah bukan macan tutul, dimana beliau sangat paham ketika macan tutul dijumpai atau ketika macan tutul ketemu sama orang, macan tutul akan lari, dan hewan ini tidak lari. Bahkan bagaimana beliau memeragakan macan ini ketika kena flash dari turis yang memotretnya itu, beliau mempraktekkan sampai macannya seperti ini. Jadi betapa beliau sangat detail dalam melihat itu, dan itu sebuah pengalaman yang pasti sangat luar biasa dan sangat berkesan. Bahkan rentang waktu dari 96 sampai dengan tahun 2018 kita datang ke beliau masih bisa bercerita dengan detailnya. Ini sangat menarik sekali. Dan yang ingin kita bahas juga adalah pada tahun 1996, itu tahun di mana harimau Jawa didiskusikan secara internasional dan diklaim punah. Tapi di habitatnya Bapak ini, narasumber kita, masih bertemu. Dan yang terpenting lagi adalah ada narasi dari Bapak tersebut, ada turis yang bahkan sudah memotret dari belakang, dari depan, bahkan satu roll filmnya habis. Karena puas, maka beliau memberikan bonus kepada Bapak ini, 15.000 tahun 1996. Pada tahun itu Bapak ini bercerita juga, sekali mengantar guide beliau dapat salary Rp3.000. Itu artinya 5 kali lipat dari harian biasa. Ini karena saking puasnya turis tersebut, beliau akhirnya memberikan bonus kepada Bapak ini, karena targetnya berhasil memotret satwa itu, harimau. Jadi di sini sangat jelas, 15.000 pada waktu itu setara dengan 20 kg lebih beras. Dimana saya coba melihat lagi di Google, pada tahun 1996 itu ada ketetapan presiden dimana harga 1 kg beras itu Rp738. Jadi kalau 15.000 dikonversikan ke dalam harga beras, ke dalam kilogram beras ada 20 kg lebih. Jadi lumayan besar buat Bapak narasumber kita tadi itu. Jadi ini sebuah pengalaman yang benar-benar beliau alami dan benar-benar beliau kenang. Itu catatan pentingnya. Jadi pada tahun 1996, meskipun harimau Jawa diklaim secara punah, tetapi di habitatnya masih ada narasumber kita yang melihat dan bertemu, bahkan diabadikan oleh turis. Dan herannya, ini tidak tercatat. Dan herannya, ini tidak tertulis di dalam laporan-laporan dan tidak dicermati banyak orang. Jadi Bapak tersebut pensiunan petugas, dengan kesederhanaannya
beliau bersedia menceritakan pengalamannya meskipun sudah lama kenangan itu. Jadi kalau kita tidak bertanya kepada narasumber-narasumber yang menyaksikan secara langsung, meskipun beliau tidak mempunyai bukti, meskipun beliau tidak mempunyai dokumentasi yang biasanya dianggap kamera, foto, dan yang lain-lain, tetapi kisahnya dengan penguatan-penguatan yang sangat jelas, itu menjadi suatu bukti bahwa manusia itu bisa mengenang, manusia bisa mengingat dan mengingat semua peristiwa yang beliau alami, terutama yang mempunyai catatan-catatan yang sangat berkesan bagi beliau, sangat berarti bagi beliau, dan mempunyai makna bagi beliau. Jadi, walaupun tidak ada bukti, tapi dari narasi ini, rentetan narasi, cerita-cerita itu, dari pengalaman yang disampaikan, itu sangat jelas sekali. Kita bisa menganalisisnya. Tahun, waktu kejadian, momentum kejadian, bonus yang beliau terima, dan perilaku macan tutul yang akan lari ketika ketemu orang, dan ini bukan. Ini sudah menjadi sebuah catatan yang sangat penting. Jadi, jika teman-teman menemukan narasumber-narasumber yang berkisah tentang kesaksiannya, bisa dianalisis, bisa dicermati, dan bisa dicatat. Seperti apa beliau-beliau dalam bertemu dengan sosok harimau. Tahunnya, waktu kejadiannya, dan momen penting yang bisa menguatkan dari keterangan tersebut. Demikian dari Peduli Karnivor Jawa. Semoga memberikan makna bagi konservasi dan perlindungan hutan di Tanah Jawa. Salam lestari.